Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi'izzatihi tatahaqqaqul a'zam wal maqasid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina arsyadahum wa hada. Ehwah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal sudah mengajarkan kepada kita prinsip sederhana akan tetapi sangat mendasar. Di sini Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya sampai menuliskan hadis ini pada hadis yang nomor 1. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sungguh bahwa amal perbuatan itu bersama dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan bagian sesuatu dari apanya? Daripada niatnya. Ehwah sekalian rahimakumullah. Barangkali ini terasa biasa, sudah sering kita mendengar hadis ini, sudah mendengar ajaran ini, akan tetapi perkenankan kesempatan kali ini saya ulas dengan yang sederhana saja. Innamal a'malu binniyat. Sungguh bahwa hanya karena ada kata hati, maka akan memunculkan action, akan memunculkan amal perbuatan. Jadi amal perbuatan ini dirangkai di dalam apa? Di dalam niat kita. Di dalam self-talk atau kata hati. Dari awal saya membayangkan bahwa anak-anak saya belajar dengan menggunakan paspor. Alhamdulillah kemudian itu terjadi. Azamnya apa? Niatnya apa? Niatnya adalah bagaimana anak-anak ini mempunyai pendidikan yang baik. Sesudah di pesantren tentunya. Kemudian akan memunculkan apa? Akan memunculkan amaliyah. Tindakan-tindakan. Action. Tahun 99 saya merencanakan haji. Kapan saya nanti bisa berhaji? Tahun 2022 saya betul-betul berazam, kemudian saya gunting setiap gambar Ka'bah, kemudian saya tempelkan di mana saya bisa melihat. Alhamdulillah tahun 2006 baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kami untuk menunaikan ibadah haji. Pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci 2006. Ada kata hati. Kemudian kata hati ini akan memunculkan tindakan. Ehwah sekalian, ketika kemudian tindakan ini terus-menerus kita lakukan, maka akan memunculkan kebiasaan. Kebiasaan inilah yang kemudian sering kita sebut dengan istilah habits. Kemudian ketika kebiasaan itu terus-menerus kita lakukan, akan menjadi apa? Akan menjadi budaya, culture. Bagaimana keinginan kita misalnya, saya menginginkan agar anak-anak ini suka membaca buku. Saya berusaha untuk membaca buku. Setiap bulan paling tidak ada 3 buku, 2 buku, 3 buku yang kami beli. Kemudian kita baca. Untuk apa ini? Untuk memperkuat action. Untuk memperkuat kata hati. Untuk memperkuat habits, kebiasaan. Untuk memperkuat culture, budaya. Karena pada akhirnya budaya inilah yang nanti akan memunculkan pikiran, pola pikir baru. Yang sering kita sebut dengan mindset atau pola pikir. Pola pikir inilah yang kemudian nanti pada muaranya
pada gilirannya nanti juga akan membentuk apa? Akan membentuk self-talk. Jadi self-talk kita itu akan tergantung kepada mindset. Mindset akan tergantung kepada culture, budaya yang ada di sekeliling kita. Wah sekalian, dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan di dalam satu hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan ketika dia mati. Maka matinya seperti apa? Maka pada saat itulah dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang lain misalnya, Rasulullah mengingatkan kita di dalam di dalam Sunan Abu Dawud misalnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, menegaskan yang setiap kita hampir sering mendengar hadis ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang kata akhirnya, ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Wah sekalian, hanya masalahnya apa? Masalahnya apakah orang ini mempunyai kebiasaan? Apakah orang ini mempunyai self-talk? Mempunyai kata hati untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga kemudian memunculkan amalan-amalan ubudiyah. Amalan-amalan ibadah. Amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kata la ilaha illallah itu menjadi habitual action. Akan menjadi tabiat. Akan menjadi kebiasaannya sehari-hari. Mohon maaf. Kalau orang tidak terbiasa dengan nuansa la ilaha illallah, tentunya akan sulit sekali untuk bisa mengatakan di akhir hayatnya itu la ilaha illallah. Oleh karena itu pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, man kana min ahli shalah du'aya min babis shalah. Siapa orang yang memang dia ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu surga. Pintu itu namanya pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad. Siapa orang yang ahli di dalam jihad, maka fadu'aya min babil jihad. Maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam. Dan siapa orang yang ahli puasa, fadu'aya min babir rayyan. Jadi di surga nanti ada pintu, namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini khusus untuk orang-orang yang ahli di dalam berpuasa. Kemudian wa man kana min ahli shadaqah. Siapa orang yang ahli di dalam bersedekah, fadu'aya min babis shadaqah. Sekalian, pada saat Rasulullah mengajarkan ini, kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Demi kebaikan ayahku dan ibuku wahai Rasulullah. Ma ala man du'aya min tilkal abwab min daruratin. Tidak ada orang yang dipanggil dari setiap pintu surga itu kecuali ada kepentingannya. Mari coba saya sederhanakan pemahaman ini. Kita tentu tahu jika ada acara 17 Agustusan, ada lomba makan kerupuk, ada lomba main catur, ada lomba menari, ada lomba apa. Gitu. Juaranya biasanya akan dipanggil dari mic. Gitu. Ada satu orang yang bisa jadi itu menjuarai sekian banyak permainan. Jadi bukan hanya satu permainan yang dia menangkan. A itu bisa menjuarai beberapa permainan. Dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Wahai Rasulullah, apakah ada satu orang yang dipanggil dari semua pintu surga itu? Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Na'am." Ya, ada. Wa arju an takuna minhum. Kemudian
Aku berharap bahwa engkau, wahai Abu Bakar, adalah termasuk salah satu orang dari antara orang-orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu. Mengapa demikian? Karena Abu Bakar itu ahli semuanya. Ahli sholatnya, ahli sedekahnya, ahli jihadnya, juga ahli puasanya. Semua beliau ahli di dalam ibadah-ibadah itu. Wah sekalian, di sini saya hanya ingin menekankan satu hal. Bahwa ketika kita ini mempunyai self-talk, mempunyai kata hati, hendaknya apa? Hendaknya kata hati ini kita sesuaikan dengan apa? Dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam satu hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi. Sungguh bahwa aku ini adalah tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Maka sekalian, meskipun keadaan kita sekarang ini sulit, meskipun keadaan kita sekarang ini berat, fase keempat ini adalah fase yang terberat selama sejarah kehidupan umat manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa tergantung kepada apa? Apa persangkaan kita kepada Allah? Mohon maaf, kalau kita ini bersangka buruk, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Akan tetapi jika kita mempunyai persangkaan yang baik, persangkaan yang positif, sejahat-jahat seseorang, semaksiat-maksiat seseorang, sedosa-dosa apapun seseorang, hari esoknya masih tetap jernih, bersih dari apapun. Sekali lagi, masa depannya selalu masih tetap dalam keadaan jernih dan bersih dari dosa. Inilah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memulai sesuatu ini dengan persangkaan yang baik kepada Allah, persangkaan yang baik positif kepada diri sendiri, dengan kata yang sangat pendek, innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan sekalian, dengan yang pendek ini kita bisa merangkai kata hati kita, kemudian kita susun dalam bentuk aktivitas kita, action. Kemudian action ini insya Allah kalau terus-menerus kita lakukan, maka akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Orang yang sudah biasa setir, ini akan sangat mudah. Setir itu sangat mudah, semuanya akan refleks. Maka baca buku menjadi refleks, ibadah menjadi refleks, berpuasa, bangun pagi, membaca Al-Quran, menolong kawan. Ini semua akan menjadi habit kita, menjadi culture kita, budaya kita, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif kepada apa? Kepada mindset kita. Mindset pada akhirnya nanti akan membentuk kembali apa? Self-talk. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang pendek ini, innamal a'malu binniyat, kita betul-betul bisa menunaikan, bisa mengartikulasikan, bisa merealisasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian, mudah-mudahan Allah menolong perjuangan kita, menolong usaha-usaha kebaikan kita, kemaslahatan kita. Barakallahu lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.